Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Misran Fuadi SAG MAP. Kami informasikan kepada para jemaah sekalian bahwa laksana waktu isya pada malam ini pada pukul 20.05 untuk waktu kepada guru kami persilakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada semua guru-guru kita yang berhadir. Baik jamaah, kita lanjut lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah apa yang Engkau ciptakan itu sia-sia, atau tidak sedikit pun dari yang Engkau ciptakan itu sia-sia, artinya tidak berguna. Ay wa yaquluna rabbana wa qila ma'nahu, juga dikatakan makna daripada ayat ini adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qailina, orang-orang yang berfikir tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, mereka itu seraya mana ma khalaqta hadza, ya Tuhan kami, tidaklah yang Engkau ciptakan itu terdapat kesia-siaan, yakni wahazlan bal khalaqtahu dalilan ala wahdaniyatika. Semua yang Engkau ciptakan itu sebagai bukti bahwa Engkau adalah wahdaniyah, Engkau adalah esa, wa kamali qudratik, dan Engkau adalah sempurna kudrahnya atau sempurna kehendakmu. Jadi semua yang kita lihat di alam ini, baik itu dalam bentuk zat padat atau benda padat, zat cair, dan juga gas, karena benda alam kan cuma tiga: benda padat atau zat padat, zat cair, dan juga gas. Kalau dari segi istilah makhluk, ada flora, ada fauna, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia satu lagi. Bahkan ada yang mengelompokkan kita manusia ini kelompok hewan juga. Tapi kalau dipisah hewan, tumbuhan, dan manusia, prinsip awalnya ada yang disebutkan dalam mantik, manusia ini hewan juga, al-insanu hayawanun, cuman kita ada natiqun. Manusia adalah hewan yang berakal. Maka kalau manusia tidak berakal, dia sama seperti hewan. Dan itu benar, karena Allah menyebutkan dalam ayat, yaitu orang yang tidak menggunakan mata untuk melihat, tidak menggunakan telinga untuk mendengar, tidak menggunakan hati untuk berfikir, ulaika kal an'am,
mereka itu seperti binatang. Jadi kita disepertikan oleh Allah, disamakan oleh Allah dengan binatang. Hanya kita lebih bisa bicara. Maka dalam konsep mantiq disebutkan al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berbicara, hewan yang berakal. Maka kalau manusia sudah tidak berakal, sama saja dia seperti hewan. Nah, jadi tidak ada yang batil, maksudnya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berfaedah. Mungkin menurut kita, untuk apa Allah ciptakan nyamuk yang nail? Wah, macam katanya. Kan ikat tu. Kalau nyamuk 1-2 menggigit kita, itu artinya nyamuk ikap tu. Kadang-kadang datanya yang kepu Allah kepu dia jamuk. Menyo jamuk le kan ikap iluh tu. Kepu Allah kepu gak jamuk. Itu pertanyaan kita. Tapi tidak ada yang batil itu. Nyamuk itu bisa untuk makanan binatang yang lain. Cecak yang di atas itu enggak makan kita dia. Sudah Allah ciptakan nyamuk makanannya. Hai cecak, enggak usah ganggu orang sembahyang. Nyamuk aja kamu makan. Ya, cecak dah lewai pai dia. Dia nyamuk kalau dia. Mamanya hana pegat lagi kan. Itu dia cecak. Jadi estafet terus. Jadi semua itu ada manfaatnya dan ada faedahnya, dan itu adalah siklus yang terus menerus seperti itu. Dulu ada waktu kita sekolah dulu kan, ada di lembaran buku kambing, lembu ya, lembu makan rumput. Habis itu manusia makan lembu. Jadi estafet, manusia makan lembu, lembu makan rumput. Jadi berputar terus seperti itu, dan itu tidak akan terbalik. Tidak ada suatu saat nanti terbalik, manusia dimakan lembu, tetap lembu dimakan manusia. Ini adalah sunnatullah. Tanzihal laka, maha suci engkau, an anta khaluqa syai'an abasa, dari menciptakan sesuatu yang abasa, main-main, tak berguna. Li ghairi hikmatin, tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah itu. Jadi maha suci Allah menciptakan dari sesuatu yang tak berguna. Artinya semua yang Allah ciptakan itu berguna, dan tidak ada yang Allah ciptakan itu abasa, yaitu main-main, gura-gura. Buat ke gura-gura hana wa Allah. Dan kalau ada sesuatu yang kita belum tahu atau tidak paham apa manfaatnya, itu bukan menunjukkan ciptaan Allah itu main-main. Misalnya ada tumbuhan yang kita tidak paham, itu apa dibuat tumbuhan ini, sebab jelatang, enggak tahu itu. Dah khulai tanya kepu pegat bak jelatang, ya Allah kata-kata itu, ya Allah kepu nak pegat bak jelatang, mana tu. Kita misalnya, bagi kita itu tidak tahu apa kegunaan pohon bakpu yang bak kata ya. Tapi itu tidak Allah ciptakan untuk main-main. Hana lah jawab Allah. Pegat ke gura-gura macam hana yang pasti ada manfaat dan faedahnya yang oleh kita belum tahu atau memang tidak tahu, tapi faedah itu tetap ada. Ada pohon yang berduri. Kadang-kadang kita bertanya juga, pejit mana durau baknya, tak mereka cukup mangat bak sawit na durau. Itu semua itu ada hikmahnya. Selanjutnya faqina azabannar. Orang-orang yang berfikir tadi mengucapkan di penghujung kalimat doa itu faqina azabannar, jauhilah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Yani inna qad saddaqna biwahdaniyatika, ya Allah kami mengakui keesaanmu. Wa inna laka jannah wa nara, dan bagimu, maksudnya milikmu lah syurga itu, dan milikmu lah neraka itu, karena engkau bisa memasukkan hamba ke syurga, maka masukkanlah ya Allah.
Karena Engkau maha bisa memasukkan hamba ke dalam neraka, maka jauhkanlah kami ya Allah. Itulah permohonan doa kita yang kita ucapkan, faqina azabannar. Nanti kalau dibaca doa tolong tidak memanjangkan pada qi-nya, karena qi jadi fi'il amar lid doa, jadi tidak panjang dia. Waqina, jangan waqina, itu sering mungkin tersalah baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah bacaan yang salah, karena dia mengkopi bacaan ketika ngaji di Nek Minah dulu, enggak diperbaikinya. Waqina bukan waqina, itu salah. Waqina azabannar. Wal maksudu, maksud daripada ungkapan ini adalah dari qaulihi subhanak faqina azabannar, ta'limu ibadahu kaifiyatad du'a, supaya kita paham dan kita tahu bagaimana mestinya kita berdoa kepada Allah. Maka Allah ajarkan, kamu berdoalah kepada Allah, di antara lain dengan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dan ini jadi doa maksur. Doa maksur adalah doa yang tersebut dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dan membaca doa-doa seperti ini afdal. Maka ini mesti ya bagus untuk dibaca atau juga dihafal, lebih bagus lagi menjadi doa. Wa yadullu alaihi qauluhu faqina azabannar. Dan ini merupakan bukti bahwa kita perlu berlindung dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah. Allah sambung, ya Tuhan kami. Itu juga doa yang kita ucapkan, innaka, sesungguhnya Engkau, man tudkhilin nara, orang-orang yang Engkau masukkan dalam neraka itu, faqad ahzaitah, tentu pasti menjadikan orang itu hina, menjadikan orang itu remeh, menjadikan orang itu rendahan. Jadi orang rendahan adalah orang yang pada saatnya Allah memasukkan di dalam neraka. Ai ahadhu wa adillatu, yaitu kehinaan di sisimu, dan juga makna yang lain ahlakathu, kehancuran di sisimu. Jadi orang yang akan hancur nilainya, marwahnya di sisi Allah adalah orang yang dimasukkan Allah di dalam neraka, itu faqad ahzaitah, akan menjadi hina. Wa qila faddahtahu wa ablaghta fi idaihi. Juga dimaksudkan ahzaitah adalah orang akan kehilangan kemuliaan. Idaihi, betul-betul dalam kehinaan. Habis lu nol nilai itu. Walaupun mungkin di dunia ya kita mungkin ya diberi posisi lah, posisi sosial, dihebat-hebatkan orang, dipuji-puji orang. Tapi pada saatnya kita itu tidak sesungguhnya seperti terlihat, maka di sisi Allah itu sebenarnya kehinaan. Maka kita sering berdoa, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutuplah aibku. Jadi geyu oleh Allah. Allah menyuruh kita mendoakan kepadanya untuk menutup aib. Maka haram dalam agama Islam satu kesenangan. Kalau kamu tumeng aib go, minta kupru dari ru man sabahnya entah situ nya kabeh tenang dia. Padahal doanya adalah Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, karena mandung aib. Yang buka mesti dah nak jalim saja. Dia nak jam saja, nak buka Allah kata nak upuluh nak dia. Musipu aib mau, aib. Apakah nak jejak anak karena kagetuk oleh Allah. Kagetuk jadi kata jejak. Ilung jejak kena karena kagetuk oleh Allah aib. Nya kepehah bantat trun mata hodeh kepehah. Hai tungku ke. Ya Allah jangan nak jejak leh.
anak kageriru oleh Allah Ta'ala, maka kita mendoakan pada Allah, ya Allah tutupilah aibku. Jadinya doanya. Dan juga doa yang sering nakeng, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tamohon ukaji la tada'lana dzamban illa ghafarta. Janganlah engkau tinggalkan pada kami ya Allah dosa-dosa itu kecuali engkau tolong hapus ya Allah. Yang kedua, wala hamman illa farrajtah. Ya Allah, jangan engkau biarkan hambamu ini bercita-cita hamman illa farrajtah, kecuali engkau sampaikan ya Allah cita-cita. Macam dalam cita-cita tamohon ba Allah farrajtah. Farrajtah itu artinya Allah lapangkan, Allah mudahkan. Waladainan illa qadaitah. Kita mohon juga kepada Allah, ya Allah jangan engkau biarkan kami sebagai orang berhutang. Bahasa Aceh rata lungki hutang. Tapi kitanya urang bangkai motor raya yang kabeh senang yan. Raya hon motor, raya hutang leom. Nang kira-kira. Rata lungki. Kon utang ke kon lu malah mu caruh leom. Gali lubang tutup lubang. Nak kita menggali pilih lubang arah nampak li. Nah, jadi itu satu kesengsaraan bagi kita. Tamohon wa Allah wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami orang yang berhutang kecuali kami mohon ya Allah engkau lunaskan hutang kami. Nyunat apa ya? Artinya kita berusaha untuk dapat membayar hutang atas izin Allah. Cara yang paling mudah untuk lunas hutang, paling mudah adalah tidak berhutang. Paling mudah ya. Paling mudah tidak berhutang. Dan hutang itu merupakan dainon, yaitu janji itu merupakan hutang. Ya, kalau orang berjanji jadi hutang. Hutang ada yang sifatnya materi dan ada yang sifatnya jasa. Kadang-kadang kita banyak jasa yang terhutang untuk orang lain. Apalagi banyak benda atau materi yang masih terhutang dengan orang lain. Jadi wajib kita melunasinya. Dan dalam doa-doa ada satu doa, yaitu doa untuk rijang bayi hutang, tapi tetap bayi kan doa hana bayi kan bayi. Jadi berhutang itu adalah kita mencari dia, dan saat berbayar itu adalah semua nomor HP sudah terganti dengan lain karena yang perkata ni tanya. Baik, jadi hutang materi uang misalnya, hutang peng bagai pulang kan, pinjam Honda go bayi dan sebagainya. Ada hutang jasa, kita pernah berjanji mengunjunginya misalnya. Kaji akan lunjak, insya-Allah lu lunjak ke rumah dro. Hajak tu no. Jadi hutang juga. Kita membantunya dan sebagainya. Lalu di dalam lanjutan ayat ini disebutkan au inkisari yalhaqul insan wa huwal hayaul mafrud. Di samping tadi kehidupan yang menghinakan kita di sisi Allah, maka hancurlah inkisar yalhaqul insan wa huwal hayaul mafrud. Hancur tu piro feng fo plus ruyarayo pada saat Allah menempatkan kita di dalam neraka jahanam tadi. Maka kita berlindung, waqina azabannar, waqina azabannar, ya Allah nu puji ulun dari api neraka. Karena orang yang jatuh dalam api neraka ingkisar, habis hancur, hanali kabeh hanali. Inilah ingkisar. Jadi manusia menjadi manusia yang benar-benar hancur lebur. Wa ma lil-zalimina min ansar, sambungannya, dan bagi orang-orang yang zalim itu, ma di sini artinya tidaklah mendapatkan penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni al-musyrikin alladzina
wada'u al-ibadah fi ghairi maudhi'iha. Orang-orang musyrik yang menempatkan ibadah itu bukan dengan semestinya. Kita semestinya sembah Allah, bukan menyembah manusia. Jika dia menyembah manusia, tidak menyembah Allah, itu namanya zalim. Kadang-kadang kita bukan bermaksud menyembah Allah dengan sesembahan, tetapi kita lebih begitu menakutkan ketika membelot apa yang diperintahkan orang. Pernah perintah apa saja yang kita terima sangat-sangat takut bagi kita, bahkan menjadi horor bagi kita ketika kita tidak melakukan. Ayo hasilnya ada pupuk ni apa itu? Karena manusia yang terhadap apa yang dilarang manusia. Sementara yang dilarang oleh Allah tidak kita pedulikan, itu juga bagian menyembah manusia namanya. Yo tidak, hana tak ikut apel, kupra yo tu, karena gue absen li pimpinan. Hana tajak jamaah kena si absen li malaikat, hana yo tu, menang kira-kira. Nah, itu bahagian daripada menyembah. Menyembah artinya tunduk kepada orang. Min ansar, yakni yansurunahum, yaitu yang menolong mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita paling berat mengharapkan bantuan di hari kiamat, tidak seberat bantuan yang kita harapkan di sini di dunia. Di dunia ini takkan hanya satu perumahan lah, udip sebatang karakah, sedaun karakah, berat tak pedih, meteng tamah paneng, meteng paneng udip, hanya sabuh na, pedih udip, hanya satu perumahan. Tapi masih belum berat resikonya ketimbang hana geperumun uro kiamat, terutama terhadap syafaat Nabi. Yang hana geperumun uro kiamat bagi hana geperumun dia lah kaum naik gede papai dah gede hana tahu perumun, hana ruh langkawan lah, hana gaul lah, belum berat resikonya daripada hana gaul untuk uro kiamat. Ya ni resiko hana tahu perumun. Karena satu-satunya yang akan memberi kepedulian kepada kita adalah Nabi kita. Nyanpih menyo na taturi Nabi. Mam ya hana taturi Nabi, uro kiamat baru turi gede. Seolah-olah hai putilah tham turi ngan leu nge. Putilah dikejar tentang lagi-laginya tentang. Jadi maka kita dari sekarang harus betul-betul mengenal Nabi. Salah satu cara mengenal Nabi adalah mengumandangkan salawat. Jadi salawat itulah yang oleh kita kadang-kadang meremehkan, kadang-kadang menudingnya dengan macam-macam bid'ah ke macam dum tuduh ke telawat. Nah, jadi pada hari kiamat itu yang kita butuhkan. Yang lain hana perle lagu je hana perle orang kiamatnya. Media je, koran je, seni je, tak apa nak perle. Yang kita butuhkan adalah syafaat Nabi. Salah satunya adalah melalui gema salawat. Jadi kita berbanyak-banyak mengucapkan salawat supaya mendapatkan syafaat dari Nabi. Ada salawat di dalam salat, ada juga salawat-salawat yang kita ucapkan di luar salat. Selanjutnya Allah sebutkan juga min ansar wa yamna'unahum minal azab. Tidak ada siapapun selain Allah yang akan mencegahnya dari azab, dari siksaan. Nabak surat yang sering takun, surat Infitar, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Kenapa tengah-tengah, yaitu wa ma hum anha bighaibin. Tidak ada siapapun yang akan mampu untuk memindahkan penghuni neraka. Jadi pada saat itu ketika hamba Allah yang ingkar Allah tempatkan dalam neraka, Allah katakan itu wa ma hum anha, tak seorang pun penghuni neraka itu bighaibin, yang bisa lolos atau hilang. Hana cerita ji kalau lagi pertama urang mesti hilang di dunianya mesti.
Mohon maaf, kadang-kadang ada orang kita kurung dalam penjara, itu bisa lolos, bisa dia loncat, bisa dia naik, bisa dia ni hayak pagi, pokoknya bisa aja lari kan, banyak kita baca, ada yang lolos, ada yang lari. Nah, tapi dalam hari akhirat hana cerita Abang Ejak Malik Zabaniyah, hana ayat lapor ya Allah Taala kalih limang ro, hana ayat wa ma hum anha, tak satu pun mereka itu bighaibin, bisa hilang, bisa lari. Apalagi pintu neraka itu selalu terkunci. Coba ayat kena siqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Pintu neraka itu dibuka kalau ada perlu, kalau enggak langsung dia selalu dalam keadaan tertutup. Menghana getup pi hanya tertubik lah neraka. Pulang getup, memang getup pintu neraka, kan tidak mungkin keluar. Maka di sana tidak ada yang namanya lobi. Ya, lobi Malik Zabaniyah. Nah, karena wa mahum anha bighaibin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Masih dalam doa ni, doa ayat Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengarkan yunadi, apa yang diserukan kepada kami terhadap orang-orang yang beriman. Seruannya adalah an aminu bi rabbikum. Hai umatku, kata Nabi Muhammad, aminu bi rabbikum, berimanlah kepada Tuhanmu. Fa amanna, kami juga ikut apa yang diserukan oleh Nabi. Faghfir lana dzunubana, maka minta ampunlah dosa-dosa, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan gugurkanlah segala kesalahan-kesalahan kami. Di sini ada kalimat yang menarik dari tafsir ini. Pertama ada kalimat faghfir, ampunilah. Setelah kalimat faghfir, Allah menggunakan kalimat dzunubana. Faghfir dzunubana. Yang kedua ada kalimat kafir. Setelah kafir sayyiatina. Tidak boleh terbalik pasangan. Tidak dibaca faghfir sayyiatina atau kafir dzunubana, tidak boleh terbalik pasangan itu. Faghfir dzunubana, kafir sayyiatina. Pertanyaannya, adakah beda dzunub yang artinya dosa dengan sayyiat yang artinya juga dosa? Terjawab dalam Al-Quran surat yang lain, disebutkan di dalam tafsir bahwa kalau sayyiat itu adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dzunub itu maka namanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kita mohon Allah untuk mengampuninya. Dosa-dosa kecil kita mohon pada Allah untuk, bahasa yang tepat, memaafkan kita. Makanya ada istilah maaf dan ampun. Jadi ya Allah, dosa lung yang raya-rayanya nam doa bergana ampun ya Allah, man dosa-dosa kecil ya Allah nupu maaf, kesesuaian bahasa. Jadi dzunub itu identik dengan kabair. Kabair itu maksudnya dosa-dosa besar. Sayyiat itu identik dengan saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Kenapa dosa-dosa besar tidak kita gunakan dengan kafir dzunubana? Karena kalau dosa besar itu artinya jangan semudah itu untuk minta dimaafkan. Lagi tanya utang. Kalau kita berhutang sama orang lain, utang itu hakir. Ukuran utang 100,000 lah hino. Nyanjut aja. Bak urumpa utang nupu maaf, hai ilmu bayile utang don 100,000 hai menyaji nupu maaf karena memang utang 100,000 ya, 100,000 yuk. Nya oleh utang bak gop 2 miliar. Je tak kem kenan. Nupu maaf deh mah nangan cara le bayu nya hase haji.
Miona motor je pulang motor. Dan sebagainya. Artinya sesuaikan dengan level, dengan tingkat besar kecilnya. Maka ketika ada sambutan, kena sambutan, mbak urung meninggal tadi, mewakili Tunku Umum biasa, pada hadirin hadirat yang melayat, kami informasikan, kami atas nama keluarga menyampaikan jika ada di antara kita semua ini yang ada sangkut paut, ladum salahun sangkut baut kan, sangkut paut dengan utang, maka tolong kalau hutang itu ingkana hakiran, kalaulah harganya itu sedikit, jika dimaafkan tolong dimaafkan dan itu sangat baik. Wa ingkana saqilan, jika hutang itu banyak dan besar, serius hutangnya, maka tolong dilaporkan. Hamadangan leke maaf dong. Nyo jamaah sekalian, miona yang mutang 1 miliar 2 miliar, yang kamu leke nu maaf juga deh kamu meninggal itu. Hana lagi yang kun, tolong dilaporkan. Karena itu hutang yang serius. Maka terhadap yang remeh-remeh itu, jika bisa minta untuk dihapuskan, ya dihapuskan saja. Tapi yang besar-besar itu, yang tidak mungkin secara adat untuk diabaikan, maka itu harus ditampung. Itulah gunanya kenapa setiap orang berhutang dianjurkan dalam agama. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ayat Quran. Bila kamu mengikat satu transaksi, ya dainin, bila kamu mengikat suatu janji, maka catatlah, tulislah. Karena seandainya ada orang berhutang, tidak ada saksi, itu akan merugikan, termasuk merugikan kedua pihak. Ketika ada orang yang meninggal, kita sudah buat pengumuman, yang nautang nelapor dan neme bukti-bukti yang valid. Nah, orang baru bangga pinjam pengaknya 5 juta. Pak, orangnya tiba-tiba kau meninggal. Apa tanya mana? Tanya. Nah, dalam pikiran tanya, nah, bukan buka kue nanti, bukan. Anak pun singa kata cok. Tantang jaminan ya udah singa. Anak pun insyaallah singa lelehul ya. Beb, anak pun kue nanti. Itanya tantang tak jamin gak nyan singa mantang udah. Tantang indra depi lagi kali datumanya Allah Taala ya Allah singa kemantang lo. Tantang alih lagi nyan. Padahal kan kita tidak tahu, makanya gegeyu oleh Allah, yaitu faktubuh, catatlah. Menyohanata catat, hari ini kita baru saja memberi pinjaman dia, ternyata besok pagi meninggal dengan mendadak misalnya, yang 4 anak lelaki pinjamannya. Tajak bak rumah ke, Bu, mohon maaf, almarhum itu ada pinjam uang saya 10 juta baru kemarin sore. Buktinya, putar nak pegang. Tidak ada pesan, almarhum tidak ada pesan. Kalaulah dia benar dan si istri ini menerima misalnya, anak curiga mesti kagak deposit dia mantang udik draw ke suami titinan habis pinjam peng. Temai dengar lagi kau membak pengumumannya bagi nah cara minta peng putra bunuh anak orang buka pengumuman gak mengaku utang tak mengaku juga yang ukun kuitansi tidak ada, bisa merugikan yang memberi utang itu. Menyobuno yang hana kuitansi bisa merugikan yang punya hutang. Bangga kun le ibu. Man la kem longnya hana mau tahu long betah kuitansi. Hana sa deposit. Oh banyak mana untuk menyana 5 truk jak ke model drone kam ningai itu yang hana pak minta peng. Inilah fungsi faktubuh. Maka ketika kita punya kendaraan bermotor, milikilah buku punannya. Buku BPKB. Ketika kita memiliki istri, milikilah buku nikah. Mai cak igopnya. Hana buku Honda katanya, hana buku milik. Orang bisa menuding itu milik orang lain. Tapi dengan adanya buku, maka orang tidak mungkin akan bisa mengalih tangankan. Istri katanya, "Ji pegah hanya perumah ke cak perumah dong ji." Ya, mbah hai perumah dong ya, munapu tam dawa katanya. Ketika betah buku nikah, hana Amban hananya kan saja pegahnya menang kira-kira, maka itulah faktubuh. Maka beradministrasi secara tulis menulis itu bukan hanya urusan negara, tapi itu juga urusan agama namanya. Jadi administrasi dalam pandangan agama, maka perlu ada hutang, perlu catatan. Hibah demikian juga.
Wasiat demikian juga, wakaf demikian juga. Walaupun tanah itu sudah diwakaf, tapi perlu juga ada surat akte wakaf. Ada pembuatan akte wakaf, ikrar wakaf. Itu ditangani oleh Kementerian Agama hari ini, kan? Jabatan Agama, ikrar wakaf. Apalagi masjid-masjid. Karena dia tak fikir mana hana put yang masjid. Panina urang lagi ya gugat masjid. Ina wahana. Kalau nanti ke depan bagaimana itu? Seperti kita dengar di tempat-tempat orang. Ada yang masjid harus bongkar, harus runtuhkan. Kok masjid diruntuhkan? Itu tanah orang dulu dibangun masjid. Masa ya? Iya, dulu kan dikasih sementara. Sekarang anaknya udah besar, nggak tahu duduk. Disitulah dia mau duduk. Kairilah masjid. Maka perlu ada bukti fisik yang otentik. Kami teh. Ya. Selanjutnya Allah sebutkan ini, kita mohon pada Allah, ya Allah jadilah kami orang yang mendengar. Maksudnya orang yang patuh, orang yang loyal. Kepada siapa kami loyal? Munadian, kepada orang yang mengajak kami. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang percaya, patuh, loyal, ikut apa yang diseru oleh Nabi Muhammad lil iman, bagi orang-orang yang beriman. Seruannya adalah an aminu, hai umatku berimanlah kamu kepada Tuhanmu, fa amanna, semoga kami beriman. Itu kita doakan juga supaya kita jadi orang yang patuh kepada Nabi. Qala Ibnu Abbas wa aksarul mufassirina al-munadi huwa Muhammad. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa sebagian besar para mufassirin Al-Quran memberi makna munadi itu adalah orang yang mengajak. Munadi, kan ada nama orang munadi, maksudnya itu adalah orang yang mengajak. Huwa, yang mengajak itu dalam ayat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sebagai penyeru. Nah, ayat Quran, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang menyeru, wada'iyan ilallah, yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Wa yadullu ala sihhati hadza qaulihi ta'ala. Karena inilah ditunjuk makna ini oleh ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bersegeralah kamu menuju jalan Allah dengan hikmah. Dan juga ada ayat lain tadi sudah saya baca, wada'iyan ilallahi biiznihi, dan Nabi Muhammad salah satu tugasnya adalah mengajak orang-orang ke jalan Allah, itu pun dengan izin Allah juga. Maka ketika tidak mengikuti seruan Nabi Muhammad, boleh jadi itu kita belum mendapatkan ya maunah, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini hadir ke masjid juga karena dibantu oleh Allah. Mungkin di persimpangan tadi ada di antara kita antara nyongan kon singit ba simpang jium buat ke buat Tuhan. Tahu kuat duit gede pada kopi naramanya urang. Tak ada aku nonton bola mana kira-kira. Alah jak jom masjidnya memang maunahnya itu. Itulah kita maunah. Padahal ada kebimbangan misalnya. Nah, jadi yang membangun, yang memberikan kita bantuan semuanya itu dari Allah. Walau diseru oleh siapapun. Kita ini sudah jadi orang muslim karena diseru oleh Nabi. Kita sudah menjadi orang mukmin karena diseru oleh Nabi. Tapi yang memberi izin itu bukan Nabi, kita jadi orang Islam. Yang memberi izinnya adalah biizni, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u min apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, garis bawah biizni. Tidak ada yang bisa memberikan kita pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dan dengan ayat ini, ya ini sudah sering kita dengar menjadi doa-doa sehari-hari, doa yang kita hafal. Saya tidak tahu kenapa doa di penghujung ini nanti ada doa sapu jagat.
padahal sapunya kuning-kuning. Kok jagat-jagat, ada doa sapu jagat. Mungkin isinya semua itu sudah borong. Doa ini orang menyebutnya doa sapu jagat. Artinya doa diborong semua. Pokoknya dunia bahagia, akhirat bahagia. Enggak ada rincian lagi. Kau kena lengkap mendung. Buh nan doa sapu jagat. Sabuh hanam saw. Nabi yang nak pegah yang doa sapu jagat. Jadi oranglah yang memberi nama itu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.